Film besutan sutradara Irham Aco Bahtiar ini diangkat berdasarkan kisah novel berjudul Sarkopagus Onrus karya Astrid Diana Savitri. Berkisah tentang mahasiswa arkeolog yang menemukan catatan kuno berusia 300 tahun dan dikubur di Pulau Onrus. Pulau itu terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu yang berdekatan dengan Pulau Bidadari. Banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda yang disimpan di Museum Pulau Onrus. Konon, nama Onrus diambil dari sosok penghuni yang masih keturunan bangsawan Belanda. Dalam catatan kuno itu terdapat sebuah mantra yang menghubungkan mereka dengan penguasa kegelapan Pulau Onrus. Teka-teki puisi Maria van de Velde menjadi benang merah untuk mengungkap misteri yang terjadi di Pulau Onrus 300 tahun lalu. Dan berikut ceritanya. Sepasang kekasih dari bangsawan Belanda saling mengungkapkan keresahan mereka sebelum berpisah. Tragedi kematian massal yang terjadi akibat wabah melanda Pulau Onrus di November 1721. Tak hanya menewaskan para pribumi, namun para orang Belanda ikut menjadi korban keganasan penyakit misterius itu. Orang Belanda di Pulau Onrus. Sang Gubernur Jenderal VOC mendatangkan dokter ahli ke pulau yang tak pernah beristirahat itu. Dengan menggunakan sampel darah penderita yang telah wafat, Dr. Machinebo mulai menjalankan riset untuk menangkal virus penyebab wabah mematikan. Sementara itu, warga pribumi yang masih selamat turut membantu proses evakuasi mayat yang terpaksa dibuang ke laut agar tidak menularkan penyakit. Di klinik Van Vogel, jasad putri bangsawan Belanda disemayamkan setelah tergeletak dengan kondisi tak bernyawa di pinggir jalan. Di saat jasad Maria dimakamkan, pastor yang mendoakan terhenyak ketakutan begitu mendengar suara teriakan dari kekasih putri bangsawan itu. Malam harinya, Dr. Machinebo mensuntikan darah pasiennya ke tubuh seorang pria Belanda yang disekap dalam peti mati. Mereka memberikan nomor pada setiap peti mati yang berisi manusia korban bahan uji coba itu. Seorang pria pengukir peti mati itu merasakan firasat yang sangat jahat tertanam di hati Dr. Machinebo. Ia merapalkan berbagai mantra agar terhindar dari bengisnya sang dokter gila. Di saat ia sibuk membaca mantra, tiba-tiba sebelum mati, pria itu mengurung diri di sebuah kamar dan melanjutkan membaca mantra untuk mengalahkan kekuatan jahat. Tak disangka, mantra kuno itu berhasil melenyapkan Dr. Machinebo yang berubah menjadi kepulan asap hitam yang masuk ke dalam raga. Pria itu mengubur kitab mantra kuno berbahasa Belanda ke dalam tanah hingga akhirnya ia pun meregang nyawa. Dan film pun dimulai. Alarm berbunyi 1 menit sebelum jam 7 pagi. Bramanto terlambat bangun lagi padahal sudah ada janji. Ia pun buru-buru menghubungi Susan untuk sabar menunggu. Dengan kecepatan penuh, pemuda itu mandi dan langsung bersiap-siap pergi. Saat berpamitan dengan kedua orang tua, ayah Bram memaksa agar putra sematawayangnya itu sarapan bersama keluarga. Siang nanti, ayah Bram akan pergi ke Austria sementara ibu masih sibuk dengan telepon bisnisnya. Bram terpaksa duduk di meja makan dan menyantap mie telur. Susan tak bisa menunggu lebih lama dan mengirim pesan jika ia sudah sampai di stasiun Duri. Bram buru-buru pergi tanpa menyelesaikan sarapannya. Paman Bram yang bertamu pagi itu tak bisa mengobrol lama karena keponakannya harus segera pergi untuk menuntaskan penelitian skripsi. Bram terkejut melihat pesan dari Susan yang mengatakan jika Fitria dan Panjul ikut bergabung. Dari stasiun, Susan bersama dua temannya melenggang pergi ke pelabuhan Tanjung Priok untuk menuju ke Pulau Kelor. Di sana terdapat bangunan bersejarah yaitu benteng VOC Martello yang berguna untuk menahan serangan musuh pada zaman peperangan dulu. Karena Bram sudah sering membaca teori tentang asal-usul benteng bersejarah itu, ia memilih untuk jalan-jalan sendiri sambil live Instagram. Perjalanan dilanjutkan ke Pulau Onrus yang berada tak jauh dari Kelor. Lagi-lagi, Bram memisahkan diri dari rombongan wisata yang membahas tentang asal-usul bangunan di sana. Obsesi Bram terhadap benda kuno membuatnya nekat menggunakan alat pendeteksi logam untuk mencari harta karun. Tak tanggung-tanggung, ia mencari kuburan di dekat tempat wisata hanya demi secuil emas yang masih tertinggal. Seorang penjaga kuburan yang sibuk menyapu halaman pun memperingatkan Bram untuk tidak berbuat macam-macam. Jika ia masih nekat, kutukan kuno akan mengejarnya. Bram mendengar suara peringatan dari pria itu namun ia mengabaikannya.
Apalagi sosok pria penjaga kuburan itu menghilang secara tiba-tiba. Mahasiswa arkeologi itu tak sabar menggali harta karun dengan alat pendeteksi logam barunya. Tak sengaja, Bram menemukan makam dari Maria van de Velde yang meninggal karena wabah di tahun 1721. Bram memutuskan untuk istirahat sejenak tepat di depan makam Maria. Tiba-tiba, alat pendeteksi logam bergetar kencang dan menyeret Bram menuju ke tanah datar di samping pohon beringin. Mendengar detektor berbunyi nyaring, Bram langsung menggali tanah itu hingga menemukan kitab kuno yang terbungkus kain usang. Saat buku diambil, angin berhembus dengan sangat kencang di mana kawanan burung terbang mengelilinginya. Bram berlari ketakutan hingga tampak bayangan hitam yang terus mengikuti. Sesampainya di dermaga, kapal wisata milik rombongannya telah tiada. Pagi harinya, Susan bertanya pada dosennya tentang kisah Maria yang meninggal di Pulau Onrus. Ia penasaran mengapa makam wanita itu terukir puisi di atasnya. Dr. Lilis menjelaskan bahwa gadis Belanda bernama Maria van de Velde memang memiliki grafiran puisi di makamnya yang mengandung banyak misteri dan dikaitkan dengan kisah roman picisan. Ia memberikan tugas akhir berupa riset benda sejarah pada para mahasiswa yang harus segera dikirimkan melalui email. Sepulang kelas, Bram baru tiba di kampus untuk menemui Susan. Ia membawa buku usang yang ditemukan saat wisata ke Pulau Onrus kemarin. Ia meminta teman wanitanya itu untuk membantu mencari tahu isi buku beraksara itu. Untuk membujuk Susan, Bram rela memberikan kentang goreng yang dimakan berdua di depan fakultas. Tak sengaja, tangan mereka bersentuhan saat hendak mengambil kentang goreng itu. Adegan romantis dua joli membuat pikiran Bram terbang melayang. Ia membayangkan dirinya sebagai bangsawan Belanda yang memadu kasih dengan Putri Maria di atas kapal. Teriakan Susan memecahkan khayalan Bram setelah mengetahui pria itu bawa detektor ke Pulau Onrus. Perbuatan Bram termasuk kegiatan ilegal dan bisa ditangkap oleh dinas purbakala. Susan sempat menolak untuk membantu, namun Bram memberi tawaran bayaran mahal. Akhirnya mereka sepakat untuk meneliti benda sejarah itu bersama-sama. Susan melenggang pulang ke kos-kosan, namun hawa tak enak mulai menghantuinya. Gadis itu buru-buru masuk ke dalam rumah dan... Aneh banget. Aneh. Yang aneh itu... Ibu kos ngomel lagi karena Susan belum membayar uang kosan. Ia memberi waktu 3 hari, jika tidak, Susan terpaksa harus keluar dari kos-kosannya. Mendengar azan maghrib, Fitria mengajak Susan untuk sholat berjamaah. Baru selesai salam, pintu kamar tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Fitri mengira si Panjul berulah lagi dan iseng mengerjainya. Susan bergegas masuk ke dalam kamar untuk login ke akun mahasiswa. Ayah Susan mengirim pesan jika ia belum bisa mengirim uang karena adik Susan yang berkebutuhan khusus harus menjalani terapi dengan biaya mahal. Kitab kuno itu tak sengaja jatuh dari meja. Susan langsung ingat untuk mempelajari isinya. Angin yang berhembus aneh kembali menyibak rambut di kepala. Ternyata aksara itu melantunkan bahasa Belanda yang menceritakan kisah Maria. Berbekal internet, Susan mencari sosok bernama Maria van de Velde yang kisahnya tertuang dalam kitab Jehovah, nama suci Tuhan bagi agama Nasrani. Kitab itu ditulis pada tahun 1719, tepat 2 tahun sebelum kematian Maria. Di potongan lembarnya terdapat simbol pagan yang berupa pentagram satanik. Tanpa mengetahui artinya, Susan membaca tulisan Belanda yang berada di balik pentagram. Saat mati lampu, Susan seperti masuk ke dalam alam berbeda. Ia bisa melihat kejadian ratusan tahun lalu di mana seorang gadis meronta kesakitan. Gadis itu disuntik menggunakan cairan mematikan hingga menyusul beberapa wanita lain ke alam baka. Setelah 3 gadis itu mati, kini giliran Susan yang dikorbankan. Ia dibawa ke atas meja dan melihat wajah di balik topeng Baphomet. Ia masih bisa bertahan dan bangkit dalam wujud pria Belanda bernama Jan Korat. Pria itu berbicara dengan Maria dengan bahasa Belanda yang tidak dimengerti. Susan masih termenung menyaksikan semua adegan itu. Tak berselang lama muncul sosok pria mengukir peti mati bersama sepasang kekasih Belanda berbaju putih. Susan yang duduk di atas para mayat mulai merasakan gatal di sekujur badan. Seketika itu, Susan berjalan ke kamar Fitri sembari menundukkan kepala. Tubuh gadis itu terasa sangat dingin hingga Fitri mulai khawatir.
Susan berkata jika ia datang tanpa diundang. Fitri bisa melihat sosok bertopeng burung yang berdiri di belakang Susan. Gadis itu mengambil jantung Fitri dengan tangan kosong. Tak hanya satu, Susan pergi ke kamar lain untuk membunuh gadis di kosannya. Keesokan paginya, bakul jamu melenggang ke kamar Susan untuk mengantarkan pesanan. Ia mengetuk pintu cukup lama hingga tiba-tiba. Malam harinya, listrik kosan kembali padam. Ibu kos meminta bantuan Pancul, namun mahasiswa itu tak mengerti urusan kelistrikan. Saat ibu kos pergi ke atas, ia melihat ada aliran darah yang menggenang. Ia mengikuti aliran darah itu yang ternyata berasal dari kamar Putri. Ibu kos memanggil perlahan dan... Di waktu yang sama, Pancul mulai diteror oleh hantu bermasker burung yang mencolek kepalanya dari belakang. Ibu kos yang ketakutan mendobrang masuk ke kamar Susan untuk meminta bantuan. Melihat mata Susan yang memerah tajam, ibu kos lari kelimpungan menghampiri Pancul. Tak berselang lama, listrik kembali menyala dan ibu kos mengajak Pancul untuk memeriksa keadaan di lantai 2. Tanpa mereka sadari, Susan sudah mengumpulkan jasad para korban yang berhasil dibunuh dan diambil jantungnya. Pagi itu, polisi dan ambulan tampak ramai memenuhi halaman kos Ibu Ani. Mereka membawa Susan ke rumah sakit terdekat setelah ditemukan tak sadarkan diri. Media pemberitaan setempat mengabarkan temuan 3 mayat wanita yang mati dalam kos-kosan. Bu Ani menuduh Susan menggunakan ilmu hitam untuk membunuh penyewa kosannya sendiri. Di waktu yang sama, Bram masuk ke kos dan bertemu Pancul yang masih tak sadarkan diri. Ia meminta bantuan perawat medis agar Pancul mendapat perawatan mental. Bram melenggang pergi ke kamar Susan untuk kitab kuno yang ia temukan di Pulau Onrus. Ia bisa melihat tulisan darah di dinding kamar itu dan membayangkan Susan kerasukan saat menulisnya. Setelah ia ingat kembali, tulisan di dinding itu adalah puisi di makam Maria. Bram merobek catatan Susan dan mengambil kitab kuno itu untuk diteliti lebih lanjut. Bram menelpon pamannya, Prof. Daniel, untuk segera datang ke lokasi. Di tempat lain, orang tua Susan mendapat kabar tentang kondisi terkini putri mereka. Sebagai kakek, Ibrahim tahu betul nasib cucunya yang kini terlibat masalah besar karena bergaul dengan Bramanto. Mereka bertiga langsung pergi ke rumah sakit yang berjarak cukup jauh dari kampung halaman. Sementara itu, Prof. Daniel sudah sampai di kos-kosan Susan untuk membantu proses penyelidikan. Petugas polisi mengikut sertakan Prof. Daniel dalam penyelidikan. Mereka menemukan 3 jenazah yang sudah membusuk di halaman belakang kos. Anehnya, tak ada satu penghuni pun yang mengetahui atau melihat tumpukan mayat itu. Yang mereka tahu, hujan badai menerpa area sekitar kosan selama 2 hari penuh. Bahkan listrik selalu mati di malam hari hingga menyala kembali di pagi buta. Prof. Daniel berusaha menerka dengan kemampuan retrokognisinya itu. Ia melihat seorang melempar 3 mayat gadis itu dari jendela lantai 2. Berita kematian massal di kos Bu Ani sontak menjadi kabar paling menggemparkan. Bu Ani terus menuding Susan sebagai pembunuh meski tanpa bukti yang kuat. Apalagi anak gadisnya yang bernama Putri turut menjadi korban dari 3 mayat yang ditemukan. Bram sudah berada di rumah sakit untuk menemui Susan. Sambil menunggu informasi kamar berapa, Bram membuka kitab kuno itu hingga listrik rumah sakit mulai berkedip. Tak berselang lama, Prof. Daniel menghampiri Bram yang sama-sama menunggu kepastian dari dokter terkait kondisi Susan Sriwati. Keluarga Wicaksono bersama Pak Ibrahim baru saja sampai. Bram berusaha menjelaskan jika Susan kerasukan setan setelah mempelajari kitab kuno. Pak Ibrahim langsung naik darah mendengar tuduhan itu. Prof. Daniel pun meminta Bram untuk lebih hati-hati dalam berbicara. Dr. Victor menemui keluarga pasien sembari menjelaskan jika mereka sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan kondisi kesehatan Susan. Mereka belum bisa memberi penjelasan terkait penyakit yang diderita Susan, namun pihaknya berjanji untuk terus memberi kabar tentang hasil penelitian nanti. Setelah Dr. Victor pergi, suster hanya memperbolehkan Prof. Daniel untuk menemui Susan di kamar rawat intensif. Ternyata Prof. Daniel adalah terapis psikolog yang menangani penyakit mental Susan. Ia diberi waktu 10 menit untuk bicara dengan Susan. Dengan didampingi seorang perawat, Prof. Daniel meminta Susan untuk menceritakan perasaannya saat ini. Susan tersenyum dan menggaruk kulit tangan sampai terkelupas.
Prof Daniel dan perawat langsung mengikat tangan Susan ke samping ranjang hingga membuat gadis itu mengerang kesakitan. Karena terlalu berbahaya, perawat terpaksa menjalankan perintah Dr. Victor untuk membius Susan sebanyak 4 kali dalam sehari. Prof Daniel melarang perawat itu untuk menyuntikkan anestesi karena bisa membahayakan nyawa. Setelah suster pergi, Prof Daniel kembali membujuk Susan untuk bicara. Dengan berbekal alat perekam suara, Prof Daniel berhasil menguak berbagai informasi dari pasiennya itu. Susan menceritakan tentang isi buku kuno pemberian Bram. Ia meyakini ada hal aneh yang tersembunyi di dalam buku itu. Prof Daniel berjanji akan membantu Susan dalam menyelidiki buku tersebut. Ia berpesan agar para mahasiswa tidak melakukan penelitian secara sembunyi-sembunyi dan harus tetap dalam pengawasan dosen terkait. Semua barang bersejarah membawa energinya sendiri yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar yang belum tentu cocok untuk manusia di zaman sekarang. Sebelum pergi, Prof Daniel menggunakan teknik hipnoterapi untuk lebih memahami kejadian yang dialami Susan sebelum pingsan. Susan seolah dirasuki oleh kekasih Maria yang bernama John Conrad. Ia berkata sudah menunggu Maria untuk bertemu dengan Jehovah. Seketika itu, tubuh Susan kini dirasuki oleh sosok iblis yang mengaku sebagai Tuhan. Iblis itu tertawa sembari berkata jika Maria sudah mati. Kini Susan dirasuki oleh pria pengukir peti mati yang bernama Hasan Zakaria. Ia mengaku diikat dengan rantai dan tubuhnya belum dibebaskan. Wabah kutu tikus hitam diduga menjadi penyebab kematian banyak orang di Pulau Onrus. Gadis-gadis polos itu, kuning. Susan berkata jika dokter sakti bertopeng burung itu memilih tumbal yang bagus. Setelah berbicara panjang lebar, sosok Hasan mengaku kelelahan dan hendak tidur. Prof Daniel meminta Hasan untuk bertahan sebentar lagi, namun sosok itu ketakutan dan memohon agar tidak ditembak. Kini Susan dirasuki oleh sosok lain yaitu Jehovah, majikan Hasan. Ia mengaku buku catatannya disimpan oleh Hasan. Ia ingin hidup bahagia dengan Maria di Belanda. Sosok itu keluar dari tubuh Susan dan beralih menjadi iblis terkuat di muka bumi. Dengan mudah, Susan melepaskan tali di tangannya dan melayang-layang untuk menyerang Prof Daniel. Bram bersama keluarga Susan kesusahan untuk menjebol pintu ruang itu. Untungnya pintu berhasil dibuka dan Bram membawa Prof Daniel keluar dari rumah sakit, namun bayangan hitam kini mengintai mereka berdua. Mobil Prof Daniel sempat tak mau nyala sampai harus menggunakan kabel untuk starternya. Seketika itu, mereka bergegas pergi ke Museum Bahari untuk bertemu dengan Prof Tarina. Daniel sempat ada kenangan cinta lama dengan Tarina. Ia terkesan melihat fotonya masih dipajang di ruang kerja wanita cantik itu. Bram langsung menceritakan tentang kitab kuno yang ia temukan 100 meter dari pemakaman Belanda di Pulau Onrus. Sejak Susan membawa buku itu, Bram mengaku tak bisa menghubungi Susan lagi. Sampai akhirnya terkuak berita pembunuhan yang ditengarai Susan pelakunya. Prof Daniel menunjukkan kitab kuno itu pada Tarina dan terkesiap melihat peninggalan bersejarah asli. Ia berkata jika Maria adalah keturunan bangsawan Belanda yang penyebab kematiannya masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Rumor masyarakat setempat mengatakan jika arwah Maria masih sering bergentayangan untuk mencari keadilan. Tarina tanpa antusias menceritakan kisah Pulau Onrus hingga semua buku di sana melompat sendiri dari rak penyimpanan. Daniel meminta Tarina untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan sejarah karena kitab kuno di tangannya itu menyimpan energi yang belum diketahui baik buruknya. Mereka kembali ke meja kerja sembari memikirkan siapa orang yang menulis kitab itu dan menyebut dirinya sebagai Jehovah. Prof Daniel sempat membaca catatan di tanggal 11 April 1719 yang mengatakan ada emas dalam sarkofagus. Ia meyakini penulis kitab itu adalah orang penting dalam organisasi VOC. Tarina meminta Daniel untuk memutar hasil rekaman suaranya dengan Susan. Setelah mendengar rekaman itu, mereka menyadari ada 3 arwah yang merasuki tubuh Susan. Bram meyakini ritual lama terulang kembali dengan menumbalkan 3 gadis suci. Tarina masih mencari eksekutor yang sesungguhnya dalam ritual kebangkitan roh kegelapan penguasa Pulau Onrus. Sang eksekutor membutuhkan jantung dari gadis perawan untuk dipersembahkan pada iblis. Tarina mengendus adanya konspirasi di balik kematian massal warga kolonial Belanda.
Ia yakin kematian itu merupakan tumbal ritual sesat untuk membangkitkan energi maha dahsyat. Prof. Daniel baru menyadari betapa kitab kuno temuan Bram itu sangat berbahaya. Ia memberi peringatan agar keponakannya itu tidak sembarangan ambil barang kuno di jalanan. Tarina memberi 3 solusi untuk memecahkan kasus kitab kuno. Pertama, mereka harus mengetahui siapa penulis dari kitab itu dan apa motifnya. Selanjutnya, mereka harus menemukan eksekutor yang mengambil jantung para tumbal. Dan ketiga, mereka harus mencari tahu mengapa kitab itu dibungkus dalam selembar kain putih yang ditanam begitu saja. Untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan fakta di lapangan, Tanya bersikeras ingin pergi ke Pulau Onrus. Meja mulai berguncang hebat hingga semua buku tersibak ke tanah. Pagi harinya, mereka sudah berada di Onrus dan Bram langsung menunjukkan lokasi temuan kitab kuno itu. Prof. Daniel menggunakan kemampuan retrokognisi untuk melihat 3 gadis pribumi sedang dikorbankan. Anehnya, ada 4 sarkofagus yang dijaga ketat di sana. Jika ritual Onrus 300 tahun lalu terulang kembali, maka nyawa Susan jadi taruhannya. Apalagi Daniel berhasil melihat ada persamaan antara rumah sakit tempat Susan dirawat dengan sosok dokter bertopeng burung. Daniel meminta Bram untuk segera menemani Susan di Jakarta sementara ia dan Tarina mempelajari situs makam Maria. Ada 3 kemungkinan kematian Maria, yaitu sakit, dibunuh, atau bundir. Melihat puisi di atas batu nisan Maria, Tarina yakin betul jika wanita itu mati dibunuh. Untuk mengetahui lebih lanjut, mereka melenggang pergi ke tempat tahanan Onrus. Mereka menemukan foto Jan Conrad dan dokter bertopeng burung di sana. Prof. Daniel mendengar suara lonceng dan membawa Maria untuk masuk ke ruang tahanan. Ia mendapat penglihatan gaib tentang kejadian ratusan tahun lamanya. Kala itu, para tahanan saling adu satu sama lain untuk saling berkelahi dengan tangan kosong. Hasan selalu menjadi pemenang dan menuntut imbalan kemerdekaan untuk tidak diperbudak lagi. Hasan dipaksa untuk melawan 1 orang Belanda, yaitu Jan Conrad. Hasan menolak pertarungan itu, namun dokter bertopeng burung tetap memaksa. Hasan berusaha untuk mengalah dan bertahan dengan melempar pasir ke mata Jan Conrad. Namun karena Jan terus menyerang, Hasan melumpuhkan tubuh pria Belanda itu hingga 1 tembakan bermuara di kakinya. Ternyata pihak Belanda berniat untuk membunuh Jan Conrad. Daniel terengah-engah melihat trauma di masa kecil. Saat berusia 7 tahun, ia sempat koma selama 4 bulan. Trauma karena memori itu muncul kembali hingga membuat Daniel merasa pusing tak tertahankan. Ia berkata jika Jan Conrad belum mati pada tahun 1719 dan pria itu dijebloskan ke penjara. Mereka menduga ada senjata patogen yang sengaja digunakan untuk mengalahkan musuh. Wabah penyakit itu sengaja dibuat sebagai taktik dan senjata perang. Malam harinya, Daniel masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari kebenaran lainnya. Tarina menunggu di atas makam berharap pria itu kembali dengan selamat. Tarina mendengar suara wanita meminta tolong yang berasal dari dalam kuburan. Ternyata sosok bertopeng burung bersiap untuk menggorok leher Maria yang terbaring lengah di bawah cengkraman tangannya. Di rumah sakit, Bram mendapati Susan dipindahkan dari kamar inap. Gadis itu kini berada di ruang gawat darurat untuk menjalani perawatan yang jauh lebih intensif lagi. Terlebih lagi, kondisi Susan yang semakin memburuk membuat seluruh keluarganya bersedih hati. Sembari menunggu kabar terbaru dari dokter, kakek Ibrahim meminta maaf pada Bram karena sempat berbuat kasar. Ia berterima kasih pada Bram yang selalu menaruh perhatian untuk cucunya. Bram terkesiap melihat denah rumah sakit Machinebo. Ia mengendap pergi menuju ke ruang bawah tanah rumah sakit yang ternyata berisi pasien sakit jiwa. Ia berusaha mencari keberadaan Susan di antara pasien penderita kelainan mental itu. Setelah melewati lorong tahanan, Bram berhasil menemukan 1 pintu namun terkunci rapat. Kepala Bram terbentur besi panjang hingga jatuh pingsan. Di tempat lain, Prof. Daniel menelusuri lorong tanah yang menyimpan peti mati. Ia naik ke atas untuk menemui Tarina, namun wanita itu tak bisa dihubungi. Prof. Daniel naik ke kapal bersama seorang wanita yang ternyata sosok itu adalah arwah Maria. Daniel merengkuh tangan Maria yang terjun ke laut sementara pengemudi kapal itu adalah pria bertopeng burung. Saat tersadar, Daniel hanya sendirian di atas kapal tanpa pengemudi. Seketika itu, ia dijeburkan ke laut dan melihat Maria masuk ke sebuah peti mati tepat di dasar air. Kitab kuno itu tenggelam bersama tubuh Daniel yang tak bergerak lagi.
Di tempat lain, kakek membangunkan Bram yang jatuh pingsan di ruang bawah tanah rumah sakit itu. Ia membangunkan Bram dan berkata jika Susan sudah berada di ruang gawat darurat. Bram meyakini jika ada ruang rahasia di bawah tanah untuk dijadikan tumbal. Ia meminta kakek untuk membantunya menyelamatkan Susan. Kakek Ibrahim membaca berbagai macam doa dan benar saja tempat rahasia itu dikuasai oleh dokter bertopeng burung dengan manusia Baphomet. Kakek Ibrahim langsung diserang menggunakan mantra gaib yang membuat tubuh pria itu dicekik dan melayang di udara. Susan terbaring di atas meja persembahan untuk diambil jantungnya dan dijadikan benda pemujaan iblis. Samar-samar, Susan mulai tersadar begitu mendengar teriakan kakek Ibrahim dan Bram yang terhempas oleh kekuatan gaib. Ia teringat akan kenangan manis di masa kecil saat duduk di pangkuan kakek Ibrahim. Sang kakek selalu menasihati agar Susan senantiasa melafadzkan doa dalam senang maupun susah. Di waktu yang sama, Bram berusaha melawan semua penjaga di ruang bawah tanah sementara kakek Ibrahim memutus sambungan pipa besi berisi gas. Susan berteriak kencang disambut oleh dua pria yang menolongnya. Pria bertopeng burung itu melepaskan topengnya yang ternyata adalah Dr. Victor yang merupakan keturunan langsung dari Dr. Machinebo. Ia mengemban misi berat untuk membangkitkan arwah kakeknya yang terkubur di tubuh Hasan Zakaria bersama kitab kuno itu. Bram dan Ibrahim berhasil membawa Susan keluar dari ruang bawah tanah hingga ledakan api yang sangat besar menghanguskan semua orang di dalamnya. Susan dialihkan ke rumah sakit lain agar selamat dari cengkraman pemilik rumah sakit Machinebo yaitu Dr. Victor Van Vogel. Nasnya, sopir ambulan itu adalah Dr. Victor sendiri yang menyamar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Susan dan Bram kembali kuliah di kampus seperti biasa. Bayangan hitam masih terus menghantui bersama dengan misteri yang belum berhasil terungkap. Dan film pun berakhir. Meski keberadaan kitab kuno sudah tidak berada di tangan Susan, namun sosok penguasa kegelapan masih menghantui. Susan dan Bram sudah merasa terbebas meski sebenarnya petualangan baru datang di depan mata. Nasib Prof. Daniel yang tenggelam di laut dan Tarina yang diserang di kuburan pun tak diketahui kelanjutannya. Tampaknya film ini sengaja dibuat dengan akhir yang bikin penasaran. Dengan bobot cerita yang mendalam saat mengulik sejarah, premis kutukan peti mati menjadi daya tarik sendiri. Naasnya, judul tersebut kurang bisa tersampaikan karena cerita melebar ke berbagai aspek yang tak perlu. Alih-alih peti mati, tampaknya kutukan kitab kuno menjadi judul yang lebih tepat untuk menggambarkan kejadian di sepanjang film. Tabir kematian Maria van de Velde dan kekasihnya John Conrad pun terkuak, yaitu karena persaingan antara bangsa Belanda sendiri untuk menjabat sebagai pimpinan VOC. Dalam novelnya, keberadaan Dokter Misterius ada di sequel kedua, namun sang sutradara menyisipkan dokter itu di film pertamanya untuk menarik minat penonton. Semoga film sequel kedua nanti jauh lebih menantang dan lebih mendebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.